Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang puasa dalam Islam. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa menurut bahasa itu? Ya, puasa atau saum berarti menahan diri. Kalau secara istilahnya, ada yang tahu nggak nih? Yang tahu boleh menjawab ya. Ya, baik. Secara istilah dalam fikih, puasa ialah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Ketika kita berpuasa, kita itu tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar, maksudnya terbitnya fajar itu mana? Dari mulai habis sahur itu kita berpuasa sampai terbenamnya matahari itu ketika azan maghrib baru kita berbuka. Dan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada dalil tentang puasa. Dasar hukum puasa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa itu bukan pilihan, tetapi perintah yang harus dilakukan untuk muslim, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan hanya untuk kaum Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu dari kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa. Agar kamu bertakwa. Puasa bertujuan agar umat manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selain Al-Quran, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ menjelaskan tentang rukun Islam. Di situ juga ada berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu adalah pondasi utama agama Islam. Tanpa melaksanakan puasa, keislaman seseorang itu belum cukup. Dan puasa itu bertujuan tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada hukum puasa. Yang ketiga itu ada hukum puasa ya. Yang pertama di sini ada wajib. Wajib puasa itu di bulan Ramadan bagi umat Islam, apalagi yang sudah balik. Bagi umat Islam yang sudah balik itu wajib sekali berpuasa di bulan Ramadan. Jika tidak puasa, hukumnya apa? Dosa. Kalau dosa masuknya kemana? Masuknya ke neraka. Nah, yang kedua di sini juga ada sunnah. Sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Ya, maksudnya puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Syawal 6 hari sebelum Idul Fitri. Nah itu sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau makruh itu ketika puasa di hari Jumat tidak membawa puasa Kamis atau puasa hari Sabtu. Jadi maksudnya ketika kita mau puasa di hari Jumat tuh, kita puasa pas di hari Jumat, berarti kita di hari Sabtu itu kita puasa juga. Kalau misalnya Sabtu kita nggak mau puasa, berarti di hari Kamis kita puasa,
Jumat kita puasa gitu. Jadi puasa di hari Jumat itu makruh kalau hari Jumatnya aja yang puasa, tanpa membawa hari Kamis atau Sabtu. Yang keempat di sini ada haram. Apa saja sih haram? Puasa yang diharamkan itu saat hari raya Idul Fitri 1 Syawal ya. 1 Syawal itu haram. Kalau kita puasanya di 1 Syawal itu haram. Terus puasa hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah itu haram juga ya. Terus kayak pada hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, bagi orang-orang yang tidak berhaji itu haram hukumnya. Nah, di sini ada syarat wajib puasa. Apa aja sih syarat wajib puasa itu? Ada yang tahu nggak nih? Ya, yang pertama yaitu beragama Islam. 2. Balik. 3. Apa? 3. Berakal sehat. Ya, benar sekali. Yang keempat, mampu melaksanakan. Kelima, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Beragama Islam. Jadi kalau kita agamanya Islam, itu wajib sekali untuk berpuasa. Lalu kalau orang balik kalau yang perempuan itu sudah pernah mengalami menstruasi atau haid. Kalau untuk laki-laki seperti mimpi basah ya, itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sudah besar lah, sudah dewasa. Terus berakal sehat. Berakal sehat tuh tidak gila, tidak mabuk, itu wajib untuk puasa. Terus mampu melaksanakannya. Jadi mampu melaksanakan ketika tidak sakit. Kalau sakit itu yang benar-benar sakit ketika tidak makan nasi itu meninggal, baru tidak wajib berpuasa. Tapi kalau masih bisa melaksanakan puasa cuma sakit-sakit biasa ya wajib sebenarnya masih wajib gitu kan. Terus suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu kan mengalami haid atau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia akan mengkodok puasanya. Ya, di sini juga ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Apa coba? Yang pertama, apa? Ayo. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum dengan sengaja itu tidak boleh ya, batal puasanya. Terus muntah dengan sengaja. Ketika kita kalau muntahnya sedang dalam perjalanan atau sakit, kita berpuasa, kalau muntah itu nggak apa-apa, tetap bisa dilanjut puasanya. Tetapi kalau muntahnya sengaja ketika tangan kita dimasukkan ke mulut itu, terus muntah sengaja kan itu batal puasanya. Terus berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi kalau udah yang berkeluarga itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu membuat batal puasa. Terus keluar darah haid atau nifas. Kalau wanita saat keluar darah haid atau nifas ketika puasa, kita harus cepat-cepat untuk membatalkan puasa. Ya. Terus yang kelima, keluar mani karena sengaja, itu juga membatalkan puasa. Terus hilangnya akal karena mabuk atau pingsan sepanjang hari, itu juga dapat membatalkan puasa. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Itu nggak usah puasa itu. Soalnya dia udah bukan bagian dari agama Islam, karena dia udah keluar dari agama Islam, udah murtad. Baik, di sini juga ada sunah-sunah puasa. Yang pertama itu makan sahur. Jadi kalau pas sahur itu kita bangun untuk makan, karena itu sunnah, kita dapat pahala. Tapi kalau nggak sahur
ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita harus sahur karena itu sunnah. Terus yang kedua itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika kita sudah azan maghrib, kalau intinya kita harus minum terlebih dahulu untuk membatalkan puasa tersebut, atau makan apa sesuatu, intinya kita harus membatalkan puasa tersebut. Yang ketiga ada itu berdoa ketika berbuka. Coba ada yang tahu nggak doa berbuka puasa itu apa? Apa ayo? Apa? Ulangi? Ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang keempat, apa lagi? Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Terus menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita berpuasa itu tidak boleh loh kita berbicara kotor atau menggibah, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi banyak sekali orang-orang walaupun puasa tetap menggibah gitu kan ya. Aslinya itu tidak boleh, tidak baik. Terus meningkatkan amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Itu sunnah-sunnah puasa ya. Ada 6 sunnah. Ini ada hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama yang kekurangan. Kelima, menyehatkan tubuh dan menenangkan jiwa. Jadi puasa itu membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus melatih kesabaran juga, menumbuhkan rasa syukur dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Jadi hikmah puasa itu baik sekali. Banyak hikmah puasa lainnya itu masih banyak hikmahnya. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah puasa bulan Ramadan full di sini? Dan bagaimana cara kalian menahan rasa lapar dan haus saat di sekolah? Ya, dengan cara berzikir, bisa membaca buku, bisa terus membaca Al-Quran di sekolah juga bisa. Terus dengan hal-hal yang positif lah, melakukan hal-hal yang positif di sekolah itu masih banyak yang bisa dilakukan. Terus mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Siapa? Boleh menjawab, ayo, siapa yang tahu pertanyaannya? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Karena agar menjadikan orang-orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi larangannya dan melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Baik anak-anak, kita akan melakukan sekarang kerja kelompok ya. Kita bagi kelompok, terus tiap kelompok itu mencari apa sih manfaat puasa untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Sekarang karena waktunya mau habis, kumpulnya minggu depan ya. Wassalamualaikum bro.